Tidak semua cahaya dapat dipandang oleh mata yang belum siap menatapnya, dan tidak semua rahasia dibuka kepada hati yang belum mampu menjaganya. Pernahkah kita bertanya dalam diam, mengapa ada orang-orang yang begitu tenang menghadapi badai kehidupan, seolah mereka memegang sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan manusia? Mengapa ada jiwa-jiwa yang berjalan di dunia dengan ringan, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan makna, seakan-akan mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan lahiriah? Dan mengapa ketika kita mendengar tentang ilmu makrifat, selalu ada kesan bahwa ia adalah wilayah yang tidak semua orang bisa masuki? Rahasia tersembunyi ilmu makrifat bukanlah sekadar tentang pengetahuan yang dirahasiakan, melainkan tentang kesiapan batin yang jarang dimiliki. Banyak orang berbicara tentang iman, ibadah, dan kebaikan. Namun makrifat berbicara tentang kedekatan yang lebih dalam, tentang mengenal Allah bukan hanya melalui dalil dan kata, tetapi melalui pengalaman batin yang hidup dan menyala. Inilah wilayah yang sering disalahpahami, bahkan kadang ditakuti. Hook yang mungkin perlu kita renungkan bersama, bagaimana jika sebenarnya pintu makrifat itu tidak pernah benar-benar ditutup, tetapi justru hati kitalah yang belum siap untuk membukanya. Ilmu makrifat sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang tinggi, misterius, bahkan eksklusif. Ada yang menganggapnya sebagai puncak perjalanan spiritual. Ada pula yang mengira bahwa ia hanya milik para sufi besar, para wali, atau orang-orang yang telah melewati jalan panjang penuh riyadah dan mujahadah. Namun apakah benar demikian? Ataukah makrifat itu sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh karena kita belum memahami hakikat? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi mudah diakses, ceramah bisa ditonton kapan saja, kitab bisa diunduh dalam hitungan detik. Namun kedalaman justru semakin langka. Banyak yang mengetahui, tetapi sedikit yang merasakan. Banyak yang berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar mengalami. Disinilah makrifat menjadi sesuatu yang berbeda. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa dipelajari dari buku atau didengar dari lisan guru. Ia adalah transformasi batin yang mengubah cara pandang, cara merasa, dan cara hidup. Ilmu makrifat berbicara tentang pengenalan yang intim kepada Allah. Pengenalan yang melahirkan rasa takut yang lembut, cinta yang tulus, dan ketundukan yang penuh kesadaran. Bukan takut karena ancaman semata, bukan cinta karena janji pahala saja, melainkan karena kesadaran bahwa setiap detik hidup berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Pada titik ini, ibadah bukan lagi beban. Ia menjadi kebutuhan. Zikir bukan lagi kewajiban. Ia menjadi nafas. Namun pertanyaannya, mengapa hanya sedikit yang sampai ke level ini? Salah satu jawabannya mungkin sederhana tetapi dalam, karena tidak semua orang bersedia kehilangan egonya. Makrifat menuntut kerendahan hati yang total. Ia menuntut kita melepaskan klaim, aku tahu, aku benar, aku lebih baik. Padahal, ego seringkali menjadi tembok tebal yang menghalangi cahaya masuk ke dalam hati. Selama seseorang masih terikat pada pengakuan manusia, pada pujian, pada kedudukan, maka langkahnya akan berat untuk memasuki wilayah makrifat. Makrifat juga bukan tentang pengalaman-pengalaman luar biasa yang spektakuler. Ia bukan tentang melihat hal-hal gaib atau merasakan sensasi tertentu. Banyak orang terjebak dalam pencarian pengalaman, padahal yang dicari seharusnya adalah kedekatan. Kedekatan itu justru hadir dalam kesederhanaan, dalam salat yang khusyuk, dalam tangisan taubat di sepertiga malam, dalam kejujuran saat tidak ada yang melihat. Ada pula yang bertanya, apakah makrifat itu rahasia yang sengaja disembunyikan? Dalam sejarah tasawuf, memang ada ajaran-ajaran yang tidak disampaikan kepada semua orang. Bukan karena ingin eksklusif, tetapi karena setiap ilmu memiliki waktunya. Sebagaimana seorang guru tidak akan mengajarkan pelajaran tingkat tinggi kepada murid yang belum memahami dasar, demikian pula dalam perjalanan spiritual. Bukan karena pelit, tetapi karena kasih sayang. Karena ilmu yang tinggi jika disalahpahami justru bisa menyesatkan. Makrifat menuntut kesiapan mental dan spiritual. Ia menuntut kesabaran dalam proses. Banyak orang ingin hasil instan, ingin cepat sampai, ingin merasakan tingkatan tinggi, tanpa melalui jalan panjang penyucian diri. Padahal makrifat adalah buah, bukan benih. Ia tumbuh dari akar tauhid yang kuat, dari batang syariat yang kokoh, dari cabang akhlak yang indah. Dalam perjalanan ini, ujian bukan berkurang, tetapi justru bisa bertambah.
Karena semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin halus ujiannya. Ujian bukan lagi sekadar harta atau jabatan, tetapi keikhlasan. Bukan lagi tentang benar atau salah yang kasat mata, tetapi tentang niat yang tersembunyi di balik amal. Disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahan menghadapi dirinya sendiri. Mari kita renungkan bersama. Dari sudut pandang saya pribadi, saya sering bertanya, apakah selama ini kita benar-benar mencari Allah, ataukah kita hanya mencari ketenangan yang kita harapkan darinya? Apakah ibadah kita lahir dari cinta, atau sekadar kebiasaan? Pertanyaan ini ringan, tetapi jawabannya mungkin tidak sederhana. Ilmu makrifat juga berkaitan dengan kejujuran batin. Ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri, ia akan melihat banyak kekurangan. Dan tidak semua orang siap melihat cermin batin yang jernih. Lebih mudah menyalahkan keadaan daripada mengakui kelemahan diri. Lebih nyaman merasa sudah cukup daripada mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Disinilah rahasia besar itu perlahan terbuka. Bukan karena ada yang menyembunyikan, tetapi karena sedikit yang bersedia membersihkan diri. Sedikit yang rela bersabar, sedikit yang mau berjalan dalam sunyi tanpa tepuk tangan. Makrifat bukan panggung, ia adalah ruang sepi antara hamba dan Tuhannya. Namun jangan salah paham, ini bukan berarti makrifat hanya milik orang tertentu. Setiap muslim memiliki potensi untuk mengenal Allah lebih dalam. Hanya saja, jalan menuju ke sana membutuhkan kesungguhan yang jarang dipilih. Banyak yang berhenti di permukaan karena merasa sudah cukup, padahal lautan masih luas terbentang. Maka dalam video ini, kita akan mencoba menyelami bersama, mengapa hanya sedikit yang sampai ke level makrifat yang mendalam. Bukan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk bercermin. Untuk bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita ingin melangkah. Sekarang, mari kita mulai membahas 7 hal penting yang sering menjadi kunci dalam perjalanan menuju makrifat. Kita akan membahasnya satu persatu, dengan perlahan, agar tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi juga dirasakan oleh hati. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kurangnya penyucian hati sebagai fondasi awal. Perjalanan menuju makrifat selalu dimulai dari hati. Bukan dari kecerdasan intelektual, bukan dari banyaknya hafalan, tetapi dari kebersihan batin. Hati adalah wadah. Jika wadah itu keruh, maka air jernih yang dituangkan pun akan tampak kotor. Begitu pula cahaya makrifat, ia tidak akan memantul dengan sempurna pada hati yang masih dipenuhi iri, dengki, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Banyak orang rajin beribadah, tetapi jarang mengaudit hatinya sendiri. Padahal penyakit hati sering kali tersembunyi di balik amal. Seseorang bisa bersedekah, tetapi diam-diam berharap dipuji. Seseorang bisa berdakwah, tetapi terselip keinginan untuk diakui. Inilah hal-hal halus yang menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan makrifat. Penyucian hati bukan proses instan. Ia membutuhkan muhasabah yang terus-menerus. Mengakui kesalahan, memohon ampun, dan memperbaiki niat. Setiap hari adalah kesempatan untuk membersihkan diri. Setiap ujian adalah alat untuk melihat apa yang masih tersisa dalam hati. Ketika hati mulai bersih, seseorang akan lebih peka. Ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Ia tidak lagi melihat kejadian sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari skenario ilahi. Dari sinilah makrifat mulai tumbuh, pelan, dalam, dan tenang. Terlalu terikat pada dunia dan pengakuan manusia. Salah satu sebab mengapa hanya sedikit yang sampai ke level makrifat adalah karena kuatnya ikatan pada dunia. Dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi jangan sampai ia menguasai hati. Ketika hati terlalu sibuk mengejar pengakuan, kedudukan, dan pujian, maka ruang untuk merasakan kedekatan dengan Allah menjadi sempit. Makrifat menuntut keikhlasan yang murni. Ia menuntut seseorang untuk beramal bahkan ketika tidak ada yang melihat. Untuk tetap jujur meski tidak ada yang mengawasi. Untuk tetap taat meski tidak ada tepuk tangan. Orang yang telah merasakan sedikit cahaya makrifat tidak lagi menjadikan manusia sebagai pusat penilaian. Ia sadar bahwa penilaian tertinggi adalah dari Allah. Karena itu, ia lebih fokus memperbaiki diri daripada memperbaiki citra. Namun melepaskan keterikatan pada dunia bukan perkara mudah. Ia membutuhkan latihan, membiasakan diri untuk berbagi, membiasakan diri untuk bersyukur, membiasakan diri untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain.
Semua ini adalah proses panjang yang tidak semua orang bersedia menjalaninya. Kurangnya bimbingan dan kesabaran dalam proses. Perjalanan spiritual bukan perjalanan yang bisa ditempuh sendirian tanpa arah. Dalam tradisi tasawuf, bimbingan guru memiliki peran penting. Bukan untuk mengutuskan manusia, tetapi untuk menjaga agar langkah tidak menyimpang. Banyak orang ingin langsung sampai pada puncak tanpa melalui tahapan yang benar. Selain itu, kesabaran menjadi kunci utama. Makrifat bukan hasil dari semangat sesaat. Ia bukan hasil dari retret singkat atau bacaan tertentu saja. Ia adalah akumulasi dari ketekunan bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Ketika seseorang mudah menyerah, mudah bosan, atau selalu mencari metode baru tanpa menyelesaikan yang lama, maka ia akan sulit merasakan kedalaman. Kesabaran dalam menjalani ibadah, kesabaran dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam memperbaiki akhlak, semua ini adalah jalan sunyi yang jarang diminati. Banyak yang ingin cahaya, tetapi tidak ingin melalui malam yang gelap. Disinilah rahasia itu semakin jelas. Makrifat bukan disembunyikan, ia menunggu mereka yang bersungguh-sungguh. Ia mendekat kepada hati yang sabar, bersih, dan ikhlas. Dan perjalanan ini masih panjang. Tidak siap menghadapi ujian kedekatan dengan Allah. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang semakin dekat dengan Allah, maka hidupnya akan semakin mudah, semakin lancar, dan semakin bebas dari masalah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Justru dalam banyak kisah perjalanan ruhani para ahli ibadah dan para pecinta Allah, kedekatan itu seringkali dibarengi dengan ujian yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menyentuh inti kepribadian. Makrifat bukan sekadar tentang merasakan manisnya zikir atau damainya salat malam. Ia juga tentang kesanggupan menerima takdir dengan hati yang lapang. Ketika seseorang mulai melangkah lebih dalam, ia akan diuji bukan hanya pada perkara lahir, tetapi pada kesetiaan batinnya. Apakah ia tetap yakin ketika doa belum terjawab? Apakah ia tetap husnuzan ketika harapan tidak sesuai kenyataan? Apakah ia tetap bersyukur ketika kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya? Ujian kedekatan seringkali bukan berupa musibah besar yang terlihat jelas, melainkan situasi-situasi kecil yang menguji keikhlasan. Misalnya ketika amal yang dilakukan tidak dihargai, ketika niat baik disalahpahami, ketika kesungguhan dibalas dengan sikap acuh. Pada titik inilah hati diperiksa, apakah ia beramal untuk Allah, atau untuk manusia. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Namun kesadaran ini juga membawa konsekuensi, ia tidak lagi bergantung pada pujian, tetapi juga tidak bisa lari dari rasa sakit ketika diuji. Ia tetap manusia yang memiliki perasaan. Hanya saja, ia belajar meletakkan rasa itu dalam bingkai keimanan. Sebagian orang mundur dari perjalanan makrifat karena tidak siap menghadapi fase ini. Mereka merindukan ketenangan, tetapi belum siap menerima proses yang mengantarkan pada ketenangan sejati. Mereka ingin cahaya, tetapi belum siap melalui lorong gelap yang menguatkan pandangan batin. Dalam sejarah spiritual Islam, kita melihat bagaimana para nabi dan orang-orang saleh justru mengalami ujian berat. Ujian bukan tanda kebencian Allah, tetapi bisa menjadi tanda perhatiannya. Hati yang ingin dinaikkan derajatnya harus dibersihkan melalui tempaan. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, hati juga dimurnikan dengan ujian. Makrifat mengajarkan bahwa setiap ujian memiliki pesan. Tidak ada peristiwa yang sia-sia. Namun untuk sampai pada kesadaran ini, seseorang harus melatih dirinya untuk tidak reaktif secara emosional. Ia belajar diam ketika marah, bersabar ketika kecewa, dan tetap berharap ketika jalan terasa sempit. Disinilah banyak orang berhenti. Karena perjalanan ini menuntut keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Ujian seringkali membuka sisi-sisi rapuh dalam diri yang selama ini tersembunyi. Ia memperlihatkan betapa kita masih mencintai pengakuan, masih takut kehilangan, masih gelisah terhadap masa depan. Semua ini adalah cermin yang tidak selalu nyaman untuk dilihat. Dari sudut pandang saya pribadi, saya ingin bertanya kepada para penonton, ketika hidup kita diuji, apakah kita melihatnya sebagai hukuman, atau sebagai panggilan untuk lebih dekat? Ketika doa terasa belum dikabulkan, apakah kita tetap percaya bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan ini ringan, tetapi mungkin jawabannya menentukan sejauh mana kita siap melangkah.
Makrifat tidak membuat seseorang kebal terhadap rasa sakit, tetapi membuatnya memahami makna di balik rasa sakit itu. Ia tidak menghapus air mata, tetapi mengubah air mata menjadi doa. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara pandang terhadap masalah. Ketika seseorang mampu melihat ujian sebagai bentuk tarbiyah ilahiyah, pendidikan langsung dari Allah, maka ia mulai memasuki wilayah yang lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi mulai bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui peristiwa ini. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi salah satu kunci makrifat. Dunia tetap berputar dengan segala dinamika, tetapi hati menjadi lebih stabil. Namun kestabilan ini tidak datang secara instan. Ia lahir dari latihan panjang, dari kesediaan menerima proses yang terkadang melelahkan. Karena itu, hanya sedikit yang sampai pada level ini. Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena tidak semua orang bersedia bertahan dalam ujian yang memurnikan. Banyak yang ingin hasilnya, tetapi enggan menjalani tahapannya. Terhenti pada ilmu lahiriah tanpa menyelami kedalaman makna. Faktor lain yang membuat hanya sedikit orang mencapai kedalaman makrifat adalah kecenderungan berhenti pada aspek lahiriah agama tanpa melangkah menuju makna batiniah. Syariat adalah fondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Ia adalah jalan yang jelas, aturan yang menjaga, dan pagar yang melindungi. Namun jika seseorang hanya berhenti pada bentuk tanpa menghadirkan ruh, maka perjalanan menjadi kering. Ada perbedaan antara mengetahui dan mengenal. Mengetahui adalah aktivitas akal, sedangkan mengenal melibatkan hati. Seseorang bisa mengetahui banyak dalil, hafal banyak ayat, memahami berbagai hukum, tetapi belum tentu merasakan kedekatan dengan Allah. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya sederhana, tetapi hatinya hidup dan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Makrifat bukan berarti meninggalkan syariat. Justru ia adalah pendalaman syariat. Salat bukan sekadar gerakan dan bacaan, tetapi dialog. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi latihan mengendalikan diri. Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi penyucian jiwa dari cinta berlebihan terhadap harta. Masalahnya, sebagian orang merasa cukup ketika kewajiban telah ditunaikan secara formal. Ia tidak lagi bertanya tentang kualitas. Ia tidak lagi merenungkan makna. Padahal makrifat tumbuh dari perenungan yang mendalam. Dari kesediaan untuk tidak sekadar melakukan, tetapi juga merasakan. Ilmu lahiriah sangat penting. Ia adalah kompas yang menjaga arah. Namun jika kompas itu tidak diikuti dengan langkah nyata dan kesadaran batin, maka perjalanan tidak akan sampai pada kedalaman. Makrifat menuntut integrasi antara ilmu dan amal, antara pemahaman dan pengalaman. Kita hidup di zaman di mana diskusi agama sangat mudah ditemukan. Perdebatan, kajian, dan ceramah tersedia di mana-mana. Namun seringkali yang berkembang adalah perdebatan intelektual, bukan perenungan spiritual. Banyak yang sibuk membuktikan siapa paling benar, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Makrifat mengajarkan kerendahan hati dalam berilmu. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Ia tidak mudah menghakimi, ia tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Ia sadar bahwa ilmu Allah tidak terbatas, sementara pengetahuannya sangat sedikit. Terhenti pada ilmu lahiriah juga bisa membuat hati keras. Ketika agama hanya dipahami sebagai aturan tanpa rasa, ia bisa berubah menjadi beban. Sementara makrifat menjadikan agama sebagai cahaya. Perintah dilihat sebagai bentuk kasih sayang, bukan sekadar kewajiban. Dari sudut pandang saya ingin mengajak para penonton merenung, selama ini ketika kita beribadah, apakah kita lebih fokus pada gerakannya atau pada kehadiran hati kita? Ketika membaca ayat-ayat Allah, apakah kita hanya mengejar selesai, atau benar-benar mencoba memahami pesan yang terkandung di dalamnya? Makrifat menuntut kesediaan untuk melambat, untuk tidak terburu-buru, untuk duduk dalam keheningan dan membiarkan hati berbicara. Dalam dunia yang serba cepat, ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak orang tidak nyaman dengan kesunyian, padahal di sanalah seringkali suara hati terdengar lebih jelas. Hanya sedikit yang sampai pada level makrifat karena kedalaman membutuhkan kesungguhan. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Ia tidak bisa diraih dengan semangat sesaat. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Ketika seseorang mulai menyatukan antara ilmu dan rasa, antara amal dan kesadaran, antara syariat dan hakikat, maka perlahan-lahan tabir itu tersingkap.
Bukan dengan gemuruh, tetapi dengan ketenangan. Bukan dengan sensasi, tetapi dengan kedalaman. Dan di titik inilah kita memahami bahwa rahasia besar makrifat bukan pada eksklusivitasnya, melainkan pada kesediaan kita untuk berubah. Ia bukan tentang siapa yang paling banyak tahu, tetapi siapa yang paling tulus mencari. Ia bukan tentang siapa yang paling tinggi kedudukannya di mata manusia, tetapi siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Perjalanan masih berlanjut, masih ada kedalaman lain yang perlu kita renungi bersama. Namun sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya kembali bertanya dengan lembut, sejauh mana kita benar-benar ingin mengenal Allah, bukan hanya mengetahui tentangnya. Tidak mampu menjaga keikhlasan di tengah perjalanan. Salah satu sebab paling halus mengapa hanya sedikit yang sampai pada level makrifat adalah rapuhnya keikhlasan dalam perjalanan panjang menuju Allah. Di awal langkah, semangat sering menyala. Hati terasa hangat, air mata mudah jatuh ketika berdoa. Namun seiring waktu, ketika perjalanan menjadi rutinitas, ketika pujian mulai berdatangan, atau justru ketika tidak ada apresiasi sama sekali, disitulah keikhlasan diuji secara nyata. Makrifat adalah buah dari hati yang bersih, dan keikhlasan adalah akar dari kebersihan itu. Tanpa ikhlas, amal akan kehilangan ruhnya. Ia mungkin terlihat indah di mata manusia, tetapi kosong dalam timbangan batin. Ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa menuntut balasan, tanpa menggantungkan kepuasan pada pengakuan makhluk. Namun menjaga keikhlasan bukan perkara sederhana. Ia bukan satu keputusan sekali jadi, melainkan perjuangan setiap hari. Bahkan para ulama dan ahli ibadah pun mengakui bahwa ria dan ujub bisa datang tanpa disadari. Ketika seseorang mulai merasa lebih baik dari orang lain karena ibadahnya, ketika ia merasa lebih paham karena ilmunya, saat itulah keikhlasan mulai tergerus secara perlahan. Dalam perjalanan makrifat, godaan bukan hanya berupa maksiat lahiriah. Godaan bisa hadir dalam bentuk pujian, popularitas, dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Hati yang sebelumnya lembut bisa menjadi keras karena merasa sudah sampai. Padahal makrifat sejati justru melahirkan kerendahan hati yang semakin dalam. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin merasa kecil. Ia menyadari bahwa segala kebaikan yang ada pada dirinya hanyalah karunia. Ia tidak melihat amalnya sebagai prestasi pribadi, tetapi sebagai anugerah yang harus disyukuri. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah terjebak dalam kebanggaan diri. Keikhlasan juga diuji ketika hasil tidak sesuai harapan. Ketika seseorang berdakwah tetapi tidak banyak yang mendengar. Ketika ia berbuat baik tetapi tidak dihargai. Ketika ia menjaga prinsip tetapi justru dijauhi. Dalam kondisi seperti ini, hati akan bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini dilakukan? Jika jawabannya masih condong kepada manusia, maka kekecewaan akan mudah muncul. Namun jika jawabannya benar-benar karena Allah, maka hati akan tetap tenang meski tidak ada yang melihat. Disinilah makrifat mulai menampakkan keindahannya. Ia membuat seseorang tetap istiqomah walau tidak disorot. Ia membuat seseorang tetap berbuat baik walau tidak dipuji. Perjalanan menuju makrifat ibarat mendaki gunung yang tinggi. Semakin naik, angin semakin kencang. Semakin tinggi, jalannya semakin sempit. Hanya mereka yang fokus pada tujuan yang mampu bertahan. Jika perhatian terpecah pada komentar orang, pada pengakuan, pada perbandingan dengan orang lain, maka langkah akan goyah. Saya pribadi sering merenung, dan mungkin ini juga menjadi renungan bersama, ketika kita melakukan kebaikan, apakah kita benar-benar tidak peduli jika tidak ada yang tahu? Jika suatu saat semua orang melupakan kontribusi kita, apakah hati kita tetap tenang karena merasa Allah telah melihatnya? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menguji kedalaman niat kita. Makrifat menuntut konsistensi dalam keikhlasan. Ia bukan tentang satu momen haru, tetapi tentang keteguhan yang berulang-ulang. Ia bukan tentang satu malam penuh tangisan, tetapi tentang kesetiaan yang terus dijaga bahkan ketika rasa itu tidak lagi menggebu. Keikhlasan juga berkaitan dengan kemampuan menerima diri. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak sibuk membandingkan perjalanan spiritualnya dengan orang lain. Ia tidak merasa rendah ketika melihat orang lain lebih cepat, dan tidak merasa tinggi ketika melihat orang lain tertinggal. Ia sadar bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya masing-masing. Hanya sedikit yang sampai pada level makrifat karena menjaga keikhlasan sepanjang perjalanan adalah perjuangan yang sangat halus. Ia tidak terlihat,
tetapi dampaknya sangat besar. Ia tidak terdengar, tetapi menentukan arah langkah. Tanpa keikhlasan yang terus diperbarui, perjalanan akan berhenti di tengah jalan. Takut kehilangan identitas diri dan zona nyaman. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah ketakutan untuk benar-benar berubah. Makrifat bukan sekadar tambahan wawasan spiritual. Ia adalah transformasi mendalam yang mengubah cara berpikir, cara memandang dunia, bahkan cara memaknai diri sendiri. Dan perubahan seperti ini tidak selalu terasa nyaman. Banyak orang ingin dekat dengan Allah, tetapi tetap ingin mempertahankan zona nyaman lama. Ingin merasakan ketenangan, tetapi tidak ingin melepaskan kebiasaan buruk. Ingin mendapatkan cahaya, tetapi enggan meninggalkan kegelapan yang sudah terasa akrab. Padahal makrifat menuntut keberanian untuk meninggalkan versi lama diri kita. Ketika seseorang mulai mengenal Allah lebih dalam, prioritas hidupnya akan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap penting bisa terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu diabaikan bisa menjadi sangat berarti. Perubahan ini terkadang membuatnya berbeda dari lingkungan sekitarnya. Dan tidak semua orang siap menghadapi perbedaan itu. Ada rasa takut kehilangan penerimaan sosial. Takut dianggap aneh. Takut dijauhi. Takut tidak lagi sejalan dengan kebiasaan lama. Semua ini adalah pergulatan batin yang nyata. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin diterima. Makrifat mengajarkan bahwa identitas sejati kita bukanlah label duniawi, melainkan kehambaan kepada Allah. Namun untuk sampai pada kesadaran ini, seseorang harus berani melepaskan definisi-definisi diri yang sempit. Ia harus berani mengakui kelemahan, berani memperbaiki kesalahan, dan berani menata ulang arah hidupnya. Perubahan juga seringkali berarti meninggalkan kesenangan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Ini bukan perkara mudah. Jiwa manusia cenderung mencari kenyamanan. Namun makrifat justru tumbuh ketika seseorang bersedia keluar dari zona nyaman itu. Dalam proses ini, akan ada fase kebingungan. Akan ada momen di mana seseorang merasa asing terhadap dirinya sendiri. Namun jika ia bertahan, perlahan-lahan akan muncul kedewasaan spiritual. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan pandangan orang lain, tetapi berdasarkan hubungannya dengan Allah. Saya ingin mengajak para penonton untuk merenung bersama, jika mengenal Allah lebih dalam berarti kita harus berubah secara nyata, apakah kita siap? Jika kedekatan itu menuntut kita meninggalkan kebiasaan yang selama ini kita nikmati, apakah kita berani? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menguji kesungguhan hati kita. Makrifat bukan tentang menjadi sosok yang berbeda secara penampilan, tetapi tentang perubahan kualitas batin. Ia membuat seseorang lebih lembut dalam berbicara, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih sabar dalam menghadapi perbedaan. Namun semua itu lahir dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Hanya sedikit yang sampai pada level ini karena transformasi sejati membutuhkan keberanian. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk berubah. Keberanian untuk berjalan meski tidak selalu ditemani. Keberanian untuk menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Pada akhirnya, rahasia besar makrifat bukan terletak pada eksklusivitasnya, tetapi pada kesiapan hati untuk ditempa. Ia bukan tentang siapa yang diistimewakan, tetapi siapa yang bersedia memurnikan dirinya. Ia bukan tentang akses yang dibatasi, tetapi tentang komitmen yang dijaga. Perjalanan menuju makrifat adalah perjalanan kembali kepada fitrah, perjalanan mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Dan di setiap langkahnya, selalu ada pilihan, bertahan dalam kenyamanan lama, atau melangkah menuju kedalaman baru. Semoga kita termasuk dalam golongan yang tidak hanya penasaran, tetapi juga berani menapaki jalan itu dengan sabar, ikhlas, dan penuh harap. Rahasia besar ilmu makrifat bukanlah karena ia sengaja disembunyikan dari sebagian umat, melainkan karena perjalanan menuju kedalaman itu menuntut kesiapan hati yang tidak ringan. Makrifat lahir dari penyucian batin, keikhlasan yang terus dijaga, kesabaran dalam ujian, keberanian melepaskan keterikatan dunia, serta kesungguhan menyelami makna di balik setiap ibadah. Hanya sedikit yang sampai pada level ini bukan karena Allah membatasi, tetapi karena tidak semua orang bersedia menjalani proses panjang yang memurnikan jiwa. Pada akhirnya, makrifat bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa dalam kita mengenal dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Semoga pembahasan ini menjadi cermin untuk kita semua, termasuk saya pribadi, agar tidak berhenti pada permukaan,
tetapi terus melangkah menuju kedalaman yang lebih hakiki. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang juga sedang menapaki jalan ruhani. Tulis di kolom komentar, bagaimana menurut Anda? Apakah selama ini kita sudah benar-benar berjalan menuju makrifat, atau masih berada di tahap mencari dan memahami? Terus ikuti channel Langkah Sufi, tempat kita belajar melangkah perlahan namun pasti, mendekat kepada Allah dengan hati yang lebih sadar dan lebih tenang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.